Nanti selebihnya ibu baca sendiri. Ini kata kuncinya. Syukur itu menjaga kebaikan-kebaikan yang Allah telah berikan. Syukur itu menjaga kebaikan-kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita dan mendatangkan kebaikan dan keberkahan yang lainnya. Amin. Jadi kalau orang itu bersyukur, Bu, yang Allah berikan itu terjaga. Syukur itu adalah menjaga dan mengikat, ya, menjaga dan mengikat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan mendatangkan kebaikan keberkahan yang lainnya. Contoh, dulu dia nampak mesra, harmonis. Berita terakhir, naudzubillah min dzalik, bubar. Bubarnya itu, berumah tangganya itu bisa dipastikan karena nggak bersyukurnya dia. La takun kafulan, jangan kamu seperti si fulan. Dulu si fulan tuh taat tahajud, rajin tahajud, rajin baca Quran, sholat malam, sedekah, duha, datang ke majelis ilmu. Sekarang kok enggak? Mesti dikarenakan enggak syukur. Kalau dulu ada ungkapan, wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis. Tuh kan. Artisnya ada di sini. Sekarang kok ya weleh-weleh. Apa masalahnya? Masalahnya dirinya. Jadi kalau syukur itu, Bu, misalkan di kendaraan aja, gantinya pun ganti yang baik. Kalau ganti ke yang kurang baik berarti menurun. Tapi masih mending kalau dulunya iman, sekarang kufur, naudzubillah min dzalik. Itu loh, Bu, hadis yang paling mengerikan ketika Rasul mengatakan naudzubillah min dzalik. Ya, ini nasihat bagi kita apa? Karena nggak syukur, Bu, masalahnya. Apa itu? Ada seseorang, entah laki entah perempuan, pagi hari dia iman, tapi sore harinya dia sudah kufur. Yang dekat lagi pagi iman, siangnya sudah kufur. Yang dekat lagi subuh masih iman, duha sudah kufur. Kenapa? Karena nggak bersyukur. Contohnya, ibu pernah malas ibadah? Ibu pernah malas ibadah? Ibu pernah malas ibadah? Pernah. Tanggal berapa? Malas tuh tidak ada untungnya, Bu. Ruginya ijhad wala taksal, fana ada matuluk waliman yatakassal. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam kebaikan, ibadah dan amal saleh, karena penyesalan itu hanya akan menimpa pada orang-orang yang malas. Memang zamannya sekarang ini, Bu, zaman kebolak-balik. Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Contohnya, saudara kita yang mu'alaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara kita yang mu'alaf, dengar azan hatinya tersentuh, masuk Islam. Ya enggak? Ini yang sudah lama Islam, dengar azan malah kaget. Ya kaget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ada azan. Sudah tahu 5-10 menit lagi azan. Sudah tahu 5-10 menit lagi azan. Malah nyuci, gosok, gorang, goreng, godak, godok, mopas, mepes, nyetrika, nyetriki. Ya sholatmu mesti berantakan. Nggak bersyukur. Kenapa? Karena hakikat syukur tuh, Bu, hakikat syukur ya selalu aktif apa? Bersungguh-sungguh menjaga, bahkan meningkatkan kebaikan, keimanan, ketaatan, kecintaan, ibadah dan amal saleh. Makanya orang bersyukur itu, Bu, berkah hidupnya. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi diri kita. Kok bisa habis ludes harta kekayaannya? Kalau diinfakkan, sedekahkan, jaminan dari Allah kan akan diganti. Ini habis. Kalau habisnya, mohon maaf bahasanya, untuk nyekolahin anak kan cementel, untuk kepentingan ini, tapi habis tidak jelas.
Kalau untuk ibadah, khair. Kalau enggak, contoh, Bu, syukur tentang waktu saja. Allah kasih waktu kita sehari semalam berapa menit? Saya nggak tanya jam. Iya, pakai kalkulator aja, langsung aja. Allah kasih waktu kita satu hari satu malam berapa menit? Banyak. 1440 menit. Pertanyaannya, Bu, pure ibadah kita yang dari 1440 menit itu berapa menit? Terus yang lainnya kemana? Kenapa saya tanyanya menit, Bu? Biar kita sadar ternyata banyak waktu yang kita buang. Syukur dari umur, Bu. Sekian hari ini sampai hari ini umur kita sudah berapa tahun? Kebanyak kebaikan yang kita lakukan dengan yang kita buang kebaikan itu banyak mana? Karena syukur nanti dari zikir, ya. Orang yang bersyukur dari lidahnya tuh, Bu, nggak pernah berkeluh kesah. Nih, Bu, contohnya, mohon maaf ya, ungkapan ini mungkin jarang Ibu dengar. Ketika kita di atas, kalau kita di atas, maka lihatlah yang di atas kita. Kalau kita di atas, lihat yang di atas kita. Kalau kita di bawah, lihat yang di bawah kita. Belum, jarang dengar gini kan? Nih penjelasannya. Ketika kita di atas, lihatlah yang di atas kita. Ada langit di atas langit, agar kita nggak sombong. Ada? Iya toh? Ketika kita di bawah, lihat yang di bawah kita, biar kita apa? Bersyukur. Ternyata banyak, mohon maaf ya, orang yang nggak mampu dari kita, orang yang sulit dari kita, tapi mereka masih bisa bertahan. Kita nggak akan berkeluh kesah, Bu. Sekali lagi ungkapan ini, saya pun baru ngisi dari ini kayaknya tempat yang keempat atau kelima deh. Murid yang lain karena belum ketemu saya. Ya, ketika kita di atas, lihat yang di atas kita, karena ada langit di atas lah. Maksudnya apa? Agar kita sadar nggak boleh sombong. Puncaknya adalah di atas langit adalah Allah. Coba Ibu bangun tidur, tiba-tiba kaki nggak bisa digerakkan, mau apa? Apa nggak ngeri? Bangun tidur tiba-tiba tangannya ngepel terus nggak bisa bergerak, mau apa? Bangun tidur, nih kupingnya nggak jelas ngedengar, matanya nggak jelas ngelihat. Bangun tidur nih nggak bisa mingkem gara-gara lambenya turah. Masalah. Ibu satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung. Maksudnya nggak dihitung tuh saking buahnya, saking sedikitnya. Ya. Jadi Bu, ketika la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, Allah akan tambah berkah karunia-Nya, kalian kufur sungguh azabku amat pedih. Makanya apa, Bu? Syukur itu yang benar pasti dia akan menjaga dan mengikat kebaikan yang sudah ada. Ibadahnya nggak akan berkurang, nambah iya, paling nggak tetap stabil, Bu. Kalau sampai kurang masalah. Ya. Contoh infak sedekah. Infak sedekah itu infak terus sampai kaya atau nunggu kaya baru sedekah? Kenyataannya, insya Allah Ustadz, insya Allah. Insya Allahnya, ya, ya alhamdulillah. Jadi Bu, orang yang bersyukur tuh tadi lidah ya, keyakinannya saya bisa punya ini karena apa? Karena pertolongan Allah. Rezeki nih contohnya, anggap ini roti kue, udah Ibu pegang, tinggal lep, anaknya cucunya minta, Ibu kasih nggak? Nah, berarti rezeki siapa? Padahal sudah kita pegang. Makanya kita nggak boleh iri, Bu. Tadi kuncinya, ketika kita di atas, lihatlah yang di atas kita. Ada langit di atas langit. Pencipta langit lebih dari itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan ini semua. Kita akan bersyukur. Kalau kita di bawah, lihatlah yang di bawah kita. Insya Allah kita nggak akan sombong. Amin. Ada? Iya, baik.
Tapi Bu, syukur dan sabar kalau dipadukan menjadi status. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Amin. Jadi kalau masih suka ngedumel, masih ngungkit-ngungkit kebaikan, masih ada hasad, iri, dengki, dendam, berarti belum bersyukur, Bun. Bu, ternyata susah tidur itu berat ya, Bu ya. Ada kan orang yang susah tidur? Ada kan? Susah banget tidur. Tapi giliran datang ke majelis taklim, dia malah apa? Dia malah fokus perhatian nuntut ilmunya. Itu suzon banget sih, kenapa? Baru diajarin bersyukur kok. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Ya, sekarang kita lihat hakikat syukur bagi orang yang beriman. Kalau secara umum tadi kan syukur lidahnya memuji Allah, menyanjung Allah, hatinya meyakini ini pemberian dari Allah, kemudian dia gunakan untuk kebaikan di jalan Allah. Ibu, hakikat syukur kepada Allah yang pertama apa? Hakikat syukur kepada Allah adalah ia gunakan seluruh nikmat karunia Allah untuk kebaikan, ibadah dan amal soleh. Itu hakikat syukur ya. Syukur bagi orang beriman itu adalah secara umum menggunakan seluruh nikmat karunia Allah untuk kebaikan, ibadah dan amal soleh. Contohnya, Allah kasih kita telinga untuk apa? Mendengar yang baik-baik dan bermanfaat. Kalau hanya untuk mendengar aja masalah loh, Bu. Kepop masuk, dangdut masuk, gibah ngerumpi masuk, tausiah malah nggak masuk. Udah kesumpel, naudzubillah min. Rumah, mensyukuri rumah, contohnya apa? Jelas rumahnya bersih dari yang haram dan riba. Rumahnya diperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa ibu sholat itu berpindah-pindah tempat. Kamar tengah, kamar belakang, kamar depan. Di dapur ya ora lah, Mbak. Dapur tuh. Ya. Karena jin setan itu paling suka di tempat yang kotor, gelap. Ya, kalau di dapur itu kan kurang layak. Ya. Syukur terhadap harta. Berarti apa? Hartanya lebih banyak disedekahkan, diinfakkan, digunakan untuk kebaikan ibadah ketimbang untuk pribadi. Celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang pakainya lebih baik daripada amal ibadahnya. Menabung. Ibu kalau punya anak ibu kaya, itu mintain yang banyak, sering-sering mintain, biar bisa sedekah. Sayang, mama pengen sedekah, mama pengen wakaf. Mumpung masih sehat, mumpung anaknya juga nggak lupa diri, Bu. Bu, ya Allah, Bu, saya baca di satu ungkapan artikel tuh, Bu, sedih banget, Bu. Ada seorang ibu, ya, ketika menjelang anaknya S1, suaminya meninggal, dia seorang janda. Ini ambil ibrah hikmahnya. Dia besarkan anak itu, Bu, anak si mata wayang ini, Bu. Dia kuliahkan sampai S1, dia bersih, Allah, alhamdulillah anakku sekarang sudah sarjana. Anaknya pengen kuliah lagi, Bu. Sampai terpaksa dia jual sawahnya sama rumahnya, Bu. Dia rela ngontrak, yang penting anaknya dapat sarjana S2. Singkatnya, Bu, untuk kuliah itu dia habis. Dia dikontrakan, dia sakit. Istrinya cukup bekerja di tempat perusahaan yang besar. Ya, dia sebagai apanya nggak tahu lah. Intinya cukuplah itu. Dia datang ke anaknya, "Nak sayang, mama lagi sakit. Tolong dong nak pinjam 2 juta nak untuk berobat nak." Mama ini ngerti nggak? Aku ini baru beli motor 30-an juta loh, Mak. Terus aku sama istri kan lagi nabung, Mak, untuk renovasi rumah. Tolong deh, Mak, jangan ganggu keuangan kami, Mak. Enggak sakit, Bu. Itu viral loh, Bu. Sampai ibu itu mengatakan,
sekiranya aku tahu anakku akan begini, lebih baik aku sekolahkan sampai S1 sehingga aku tidak perlu jual rumah, tidak perlu jual sawah atau ladang. Itu ungkapan itu saya yakin ya, mungkin lebih dari itu ya, itu yang diungkapkannya seperti itu. Makanya mohon maaf loh Bu, Ibu jangan sampai kita orang tua itu nggak punya tabungan. Ketika nggak punya tabungan Bu, mohon maaf ya kalau anaknya beneh Bu, kalau anaknya sampai pemainnya pingin makan enak, yang dia pinginkan mungkin juga berapa sih rupiahnya, nggak bisa beli, ya Allah Bu, sedih Bu, ya enggak. Makanya mohon maaf, Ibu kalau punya anak Ibu diberi kekayaan, minta, sayang mama pingin sedekah, selain sedekah juga mama pingin, jangan sayang. Mohon maaf ya Bu ya, kita bukan membeda-bedakan mantu kita, ya memang kan orang lain dalam hal ini. Ya kalau mantunya beneh Bu, kalau mantunya nggak beneh, sakit Bu. Saya dengar cerita ini aja sedih loh Bu. Iya kan? Lah ibu-ibu ini kalau sudah tua seumur ini, ibu mau makan, saya yakin sate 15 tusuk sudah nggak kuat Bu. Loh iyalah artinya. Lah itu. Toh? Ibu-ibu ini saya yakin 25 tahun yang lalu pasti larinya kenceng-kenceng. 25 tahun yang lalu. Ya kalau sekarang hujannya kehujanan, panas ya kepanasan. Aduh kalau udah masuk angin Bu, aduh tidurnya nggak bisa nyenyak, sana belok sini. Kalau batuknya juga ya. Loh, enggak Bu, saya ingin mengingatkan. Jadi ibu jangan ewa-ewo. Kalau punya anak dia diberi kelebihan kekayaan, minta. Karena itu apa? Rezeki yang Allah titipkan kepada, rezeki ibu yang Allah titipkan oleh anak ibu. Kecuali anaknya ibu tanpa diminta, tanpa dapat dia kasih. Malah ada lagi yang kedua. Ada anak Bu, begitu dia sukses Bu, dia minggat dari rumahnya apa? Alasannya apa? Biar bapak ibunya nggak minta, coba. Itu di Facebook atau di apa Instagram itu diungkapkan begitu. Aduh, sengsara Bu, urip Bu. Iya tak? Makanya padahal kalau orang tua itu Bu, uangnya orang tua, semua yang dia miliki nanti turunnya ke anak. Tapi giliran uangnya anak Bu, sedih aku. Ya enggak? Makanya pintar nabung. Kalau masih punya anak dan itu minta, jangan sayang. Karena di usia itu Anda nggak ngerti loh Bu. Ya, ibu pingin ya Allah, pingin cendol durian Elizabeth aja nggak kebeli gimana Bu? Astagfirullah. Oh, tuh gimana ya? Sampai pingin sotomi Bang Kodir aja nggak kebeli, ya Allah. Mie ayam, sotomi Bang Kodir apa itu? Apalagi kepala manyun, ya Bu. Kepala manyun bufat Bu. Tapi kalau kepala manyun bufat yang di Semarang, saya kesana gratis Bu. Bang itu jamaah saya kok itu ya. Kalau saya kesana malah saya suruh Ustadz jangan lupa, pokoknya kalau ke Jawa tolong kasih tahu sehari sebelumnya, disiapkan. Iya, pusatnya kan Semarang beliau. Ya, kepala manyun bufat, masya Allah. Wih mantep banget Bu. Ya kita lanjutkan. Bu, syukur itu kaitannya dengan harta, berarti hartanya banyak digunakan untuk ibadah. Syukur itu kaitannya dengan waktunya banyak digunakan untuk kebaikan ibadah. Syukur itu kaitannya dengan umur. Syukur itu kaitannya dengan fisik loh Bu. Ngerti nggak? Syukur kaitannya dengan fisik. Kalau waktu istirahat ya istirahat. Jangan paksakan. Nabi mengatakan likulli jismin hak.
Tiap-tiap badan kita ini memiliki hak. Waktunya makan, makan. Waktunya tidur malah melek. Waktunya melek, melek banget. Syukur kaitannya dengan pasangan hidup apa? Nggak boleh mencelanya. Ada loh Bu, seorang istri bohongin suaminya bangga. Malam hari bohongin suaminya, pagi hari dia cerita sama temennya, dengar nggak? Tadi malam tuh suamiku tak bohongin, tidak sadar dia katanya. Gitu najis. Astagfirullahaladzim. Malam nyeritain bohongin suaminya, paginya diceritain sama teman-temannya. Enak ya cengnya, situ suaminya baik pengertian gak ya, suamiku payah error. Nggak boleh bilang gitu. Alhamdulillah ada yang mau sama ibu kan gitu. Syukur terhadap anak. Anaknya ya jangan disia-siakan. Intinya apa Bu? Semakin kita banyak bersyukur, semakin keberkahan terus yang baik-baik dan berkah Allah berikan. Amin. Ya. Tadi syukur itu menjaga dan mengikat kebaikan yang ada dan mendatangkan kebaikan keberkahan yang lain. Makanya Bu, orang yang bersyukur tuh hidupnya nyaman Bu, jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Pertanyaannya, ibu mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Jadi nggak sabar. Dua-duanya gimana? Syukur itu kan kaitan dengan kenikmatan, kemudahan, kelancaran. Mohon maaf ya, kendaraan ada, ini ada, serba mudah, uang ada. Tapi kalau sabar Bu, kaitannya dengan yang nggak enak, yang sakit lah, yang ketipu lah, yang jatuh lah, yang kepleset lah, yang difitnah lah, yang kena musibah lah. Jadi mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Jadi nggak sabar. Gimana sih? Sabar dan syukur gimana prakteknya? Sekali lagi, ibu-ibu mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Terserah Allah. Yang penting masuk surga. Apakah yang kita lakukan dinilai oleh Allah sabar? Apakah yang dinilai oleh Allah syukur? Tapi kalau suka ngedumel nggak syukur deh Bu. Kalau suka ngedumel, kalau suka marah-marah, kalau suka gibah, suka ngungkit kebaikan, suka ngomongin orang, wong habis ngaji baru keluar 5 langkah aja udah ngomongin orang, ada loh Bu. Mana-mana orangnya?